Kita lanjut bahas spoiler Udongkian Kunci season 13 episode 37. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah gelombang dari niat pertempuran yang besar secara tiba-tiba muncul itu menarik tatapan banyak mata orang yang ada di kota api. Mereka pun terkejut ketika melihat sosok kurus yang berdiri dengan memegang tongkat Kaisar Petir. Dan banyak orang kali ini mengatakan, sebenarnya itu adalah Lindong. Apa yang sedang dia rencanakan? Mungkinkah dia masih ingin bertarung demi mendapatkan batu simbol petir? Orang ini, dia benar-benar melebihkan dirinya sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk mencoba bertindak perkasa. Beberapa orang pun saling memandang dengan cemas. Meskipun Lindong sangat berani melangkah maju pada saat ini, tapi Tang Xilian dan juga Zhou Ze, mereka telah berhasil dikalahkan oleh Su Xiu. Dan banyak orang berpikir, apa gunanya bagi seorang Lindong untuk melakukan pertarungan? Karena dua orang di peringkat 3 teratas sebelumnya telah benar-benar kalah di dalam pertarungan ini. Dan kemungkinan Lindong juga akan dikalahkan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Selain itu, reputasi dari Hua Chen dan juga Su Xiu di dalam pertarungan ini pasti mereka akan langsung terkenal. Di sisi lain, tatapan mata dari tetua pertama Aula Dewa Api juga sedikit bergetar. Dia pun kemudian bergumam, apakah Lindong sebenarnya akan mengambil tindakan? Karena dalam tatapan mata tetua pertama, sebenarnya tidak ada harapan bagi seorang Lindong untuk memenangkan pertarungan ini. Dan tetua itu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tetua Moluo yang melihat kecemasan di dalam tatapan mata tetua pertama, dia lalu mengatakan, tidak ada gunanya saat ini untuk khawatir. Kenapa kita tidak percaya pada si kecil ini? Siapa tahu dia akan mampu menciptakan keajaiban. Tetua pertama pun dia menanggapi perkataan tetua Moluo. Aku sebenarnya tidak meragukan kemampuan dari Lindong. Jika dia bertarung melawan Xilian dan juga Zhou Ze, maka kemungkinan dia tidak akan terjatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun pada saat ini sudah jelas bahwa Hua Chen dan juga Su Xiu itu lebih kuat daripada Xilian dan juga Zhou Ze. Apalagi Lindong akan menghadapi mereka berdua sendirian. Mendengar kata-kata ini, tetua Moluo pun hanya bisa terdiam. Dia tahu bahwa kekuatan dari duo Hua Chen memang sangat mengerikan. Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua kemungkinan tidak akan pernah bisa bertarung melawan mereka. Dan dalam tatapan mata tetua Moluo, Lindong mungkin memang cukup kuat, tapi akan sangat sulit baginya untuk melawan mereka berdua sendirian. Dan saat ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh tetua Moluo, karena dia tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan Lindong untuk menyelamatkan mereka semua dari krisis putus asa kali ini. Di sisi lain, tatapan mata cantik dari Gu Mengqi terus terfokus pada Lindong yang terlihat dari cermin tidak terukur. Bibirnya segera mengerucut lalu mengatakan, Lindong, dia benar-benar berniat untuk melakukan pertarungan. Selanjutnya, tatapan mata dari Gu Mengqi memiliki sebuah ketidakberdayaan. Namun dia juga memiliki kekaguman yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Karena siapa di antara generasi muda wilayah Laut Iblis Kekacauan yang berani memprovokasi dua orang Dewa Iblis setelah mereka mengalahkan Tang Xilian dan juga Zhou Ze? Dalam tatapan mata Gu Mengqi, Lindong seolah-olah bisa menopang langit yang akan runtuh. Sementara di sisi dari Gu Mengqi, Guyan dan juga Guya hanya bisa tertawa getir. Pemuda ini melakukan prestasi yang luar biasa dengan cara yang tampak biasa saja. Apakah kali ini Lindong akan mampu menciptakan keajaiban yang lain? Itu semua tergantung keberuntungan Lindong. Cerita kemudian berpindah ke dalam cermin tidak terukur. Niat bertarung yang benar-benar mengerikan telah melonjak ke langit. Bahkan awan yang ada di langit tampak telah bergejolak karena niat bertarung ini. Semua orang yang ada di gunung tidak terukur, mereka juga cukup terkejut. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan sebuah keheranan ketika melihat ke arah Lindong. Dan pada saat ini, sebuah petir telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Detik berikutnya, seekor naga petir benar-benar telah muncul, dan hal itu
membawa aura yang sangat menakutkan. Mulingshan yang berada di samping Lindong, ketika melihat Lindong berdiri dari tempat duduknya, dia segera berkata, "Kakak Lindong." Karena pada saat ini, Mulingshan bisa dengan jelas mendeteksi bahwa kekuatan yang liar dan juga ganas benar-benar telah bergejolak di dalam tubuh Lindong. Di sisi lain, Tang Xilian yang sudah terluka sambil menyeka darahnya, dia pun menatap Lindong dengan penuh ketidakpercayaan. Dan Tang Xilian pun juga berkata, "Lindong." Mendapat teriakan dari Tang Xilian, Lindong pun hanya bisa melirik gadis cantik itu. Dia lalu mengatakan, "Serahkan sisanya padaku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku pasti akan menang, tapi kali ini aku akan melakukan semua yang aku bisa." Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, Lindong pun mencengkram erat tongkat Kaisar Petir dan dia berjalan maju dengan penuh percaya diri. Tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan sebuah keganasan ketika dia melihat duo Hua Chen. Tang Xilian kali ini hanya bisa menatap punggung Lindong, sementara tatapan mata cantiknya menjadi sedikit linglung. Di dalam tatapan mata Tang Xilian, pemuda kurus ini seperti memiliki bahu yang sangat kuat dan mampu menahan tsunami. Di saat yang sama, Tang Xilian melihat sosok Lindong sama persisnya dengan sosok gurunya. Dia pun kemudian berkata, "Lindong, hati-hatilah." Setelah mengatakan hal itu, Tang Xilian tidak memiliki niat apapun untuk menghentikan Lindong pada saat ini. Dia sangat mengerti bahwa tidak akan pernah ada orang lain yang bisa menghentikan keinginan dari Lindong untuk melakukan pertarungan. Lindong hanya bisa melambaikan tangannya ketika dia melangkah maju. Setelah itu, tubuh dari Lindong berhenti sekitar 1000 kaki dari tempat Su Xiu dan juga Hua Chen. Pada saat Hua Chen melihat Lindong telah maju, tatapan matanya dipenuhi dengan ejekan. Yang kemudian Hua Chen pun mengatakan, "Haha, apakah kamu akhirnya keluar karena sudah tidak memiliki tempat untuk bersembunyi?" Sementara mata Su Xiu masih melihat acuh tidak acuh ke arah Lindong, dan cahaya hitam kini telah menari-nari di ujung jarinya. Aura dari duo Hua Chen ini terasa sangat berbahaya, dan tidak ada satupun orang yang bisa meremehkan kekuatan dari duo Hua Chen. Jika tidak ada hal lain yang tidak terduga, kemungkinan mereka berdua akan menjadi individu terkuat di antara generasi muda Laut Iblis Kekacauan. Lindong yang melihat duo Hua Chen dengan tatapan mata yang tajam, kali ini dia berkata, "Aku khawatir batu simbol petir tidak akan pernah dibiarkan mendarat di tangan makhluk kotor seperti kalian." Mendengar kata-kata dari Lindong, Hua Chen hanya bisa tertawa. Dia pun kemudian menjawabnya, "Hahaha, apakah menurutmu seorang sepertimu itu yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakang seorang wanita memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu?" Lindong pun kemudian tertawa, lalu dia menjawabnya, "Trio Huo Yuan sudah mati di tanganku, dan nasib kalian juga tidak akan berbeda dari mereka." Mendengar kata-kata dari Lindong, senyuman di bibir Hua Chen tiba-tiba saja menghilang. Dia segera menoleh pada Su Xiu yang kemudian berkata, "Kamu akan mengambil batu simbol petir, sementara aku akan menghabisi bocah nakal ini." Su Xiu pun melirik ke arah Lindong. Dia kemudian menganggukkan kepalanya sebelum berbalik dan pergi untuk mengambil batu simbol petir. Melihat hal ini, tatapan mata Lindong segera menyipit. Dia pun segera membalik telapak tangannya, dan sebuah segel cahaya telah muncul di tangan Lindong. Setelah itu, segel cahaya ini berubah menjadi formasi cahaya yang besarnya 10.000 kaki dan menyelimuti tanah yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap saja, formasi cahaya itu pun berputar, dan tiba-tiba tirai cahaya kini telah muncul dari langit. Hal ini langsung menutupi Hua Chen dan juga Su Xiu. Hua Chen yang telah melihat formasi besar di langit, tiba-tiba saja dia tersenyum dengan penuh ejekan. Segera setelah itu, Hua Chen pun berkata pada Lindong, "Jangan bilang kalau kamu ingin melawan kita berdua sendirian." Karena Hua Chen pada saat ini tidak bisa membayangkan dari mana datangnya keberanian seorang Lindong. Karena dia ingin melakukan pertarungan melawan mereka berdua sendirian.
Mendapat perkataan seperti itu dari Hua Chen, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia segera menutup matanya, dan energi Yuan yang besar pada saat ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal itu juga langsung disusul dengan energi mentalnya. Kedua kekuatan ini pada akhirnya bersatu dengan formasi alam semesta kuno, di mana hal ini telah menimbulkan fluktuasi energi yang sangat mengejutkan, dan secara perlahan pada akhirnya menyebar ke seluruh tempat ini. Pada saat melihat formasi besar yang ada di langit, tiba-tiba saja Su Xiu pun berkata pada Hua Chen, "Ayo, kita harus segera menyerang dan juga membunuhnya." Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Hua Chen berubah menjadi sangat jahat. Sayap iblis yang ada di punggungnya segera mengepak dengan cepat, dan Hua Chen pun mengatakan, "Karena bocah ini ingin mati, mari kita penuhi keinginannya." Setelah mengatakan hal ini, Hua Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tiba-tiba saja pukulan yang sangat kuat kini dia lemparkan ke arah Lindong. Sementara tatapan mata Su Xiu sendiri telah berubah menjadi cukup dingin. Jarinya pada saat ini telah tersapu dengan cara yang cukup aneh, dan hal ini dilakukan oleh Su Xiu sambil berkata, "Jari iblis pelahap." Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi, dan sebuah cahaya hitam telah melintas. Sepertinya hal itu telah menembus ruang dimensi. Karena yang dilakukan oleh Hua Chen dan juga Su Xiu saat ini adalah dua serangan yang memiliki kekuatan penghancur, di mana salah satunya merupakan serangan langsung dan satu lagi adalah serangan tersembunyi. Dan kekuatan seperti ini sebenarnya mampu melukai seseorang di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Banyak orang pada saat ini telah melihat serangan diluncurkan oleh Hua Chen dan juga Su Xiu. Para penonton ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena menurut mereka semua, Lindong memang telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan tindakannya kali ini tidak diragukan lagi, sedang mencari kematian. Detik berikutnya, sebuah cahaya hitam yang telah menembus ruang dimensi tiba-tiba saja muncul di hadapan Lindong. Mata Lindong yang telah tertutup rapat kali ini juga telah terbuka, dan sebuah energi yang sangat padat segera melonjak dari dalam tubuh Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengubah segel yang ada di tangannya sambil berkata, "Formasi alam semesta kuno, penghancuran iblis, rotasi terbalik." Dan kemudian, beng! Formasi yang besarnya 10.000 kaki yang ada di langit benar-benar berputar dengan arah yang terbalik. Dan pada saat ini, pilar cahaya telah turun dari pusat formasi. Hal itu segera terjatuh di hadapan Lindong dan menabrak dua cahaya hitam yang benar-benar kuat. Pada akhirnya, beng! Suara ledakan yang keras pun terdengar. Gunung Tante Ernie yang ada di tempat ini pun bergetar dengan hebat, seolah-olah akan segera cerot. Banyak pasang mata penonton benar-benar terkejut dan terlihat ketakutan ketika melihat adegan ini. Namun dalam sekejap saja, cahaya hitam telah berangsur-angsur memudar, dan sosok Lindong secara perlahan mengambil langkah maju sambil memegang tongkat kaisar petir di tangannya. Pemandangan seperti ini membuat banyak orang terkejut, dan akhirnya suara yang cukup bising memenuhi seluruh tempat ini. Banyak orang kali ini kemudian mengatakan, "Lindong, dia sebenarnya telah berhasil memblokir dua serangan gabungan dari Hua Chen dan juga Su Xiu." Sementara Hua Chen dan juga Su Xiu sendiri, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek ketika melihat Lindong tidak terluka sedikit pun oleh dua serangan gabungan mereka. Dengan senyum yang jahat, Hua Chen pun kemudian berkata, "Hah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik." Sebuah cahaya yang gemerlap pada saat ini telah berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya di langit. Dan hal itu secara perlahan telah tersebar. Banyak pasang mata pada saat ini melihat pada sosok pria muda yang telah berjalan keluar dari dalam kekuatan liar dan juga kekerasan itu. Hal ini membuat tatapan mata banyak orang menjadi cukup terguncang. Siapa yang mengira bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan gabungan dari duo Hua Chen?
Beberapa individu yang cukup berpengalaman, dengan cepat ekspresi di raut wajah mereka berubah. Lalu mereka mengatakan, sungguh formasi Lindong adalah formasi yang sangat kuat, karena mereka bisa mendeteksi tentang fluktuasi energi yang benar-benar mengerikan di dalam formasi yang diciptakan oleh Lindong. Untuk memiliki keberanian menantang duo Huachen, sepertinya Lindong memang memiliki beberapa kemampuan. Tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini melayang di udara. Sebuah energi yang sangat agung berputar-putar di sekitar tubuhnya. Sementara Lindong masih memegang tongkat Kaisar Petir dengan sangat erat. Tatapan matanya benar-benar tajam ketika melihat pada duo Huachen. Karena Lindong tahu duo Huachen ini adalah individu yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, Lindong tidak berencana untuk melakukan penyelidikan kekuatan mereka. Sebaliknya, Lindong langsung memanggil formasi alam semesta kuno demi menghadapi serangan dari duo Huachen. Tidak lama kemudian Su Xiu pun mengangkat kepalanya. Tatapan matanya kini melihat pada formasi sebelum akhirnya dia mengatakan, formasi itu cukup kuat. Biarkan aku yang menanganinya dan kamu harus pergi dari tempat ini untuk membunuh bocah itu. Huachen pun tersenyum, lalu dia mengatakan, baiklah. Dalam sekejap saja, tatapan mata Huachen berubah menjadi sangat gelap, dan dia tiba-tiba saja mengepakkan sayap yang ada di punggungnya. Segera setelah itu, tubuh dari Huachen sendiri telah menghilang dengan cara yang cukup misterius. Pada saat Lindong melihat bahwa Huachen telah menghilang, dia pun segera mengubah segel yang ada di tangannya, dan sekali lagi formasi alam semesta kuno kini telah berputar. Seberkas cahaya yang mengandung kekuatan penghancur segera diluncurkan ke arah bawah. Dan begitu berkas cahaya ini melesat ke bawah, sebuah cahaya hitam melesat dengan cepat menembus langit. Hal itu langsung memblokir sinar cahaya dengan cukup cepat. Setelah itu, orang bisa melihat bahwa Su Xiu telah perlahan mengulurkan telapak tangan hitamnya untuk memblokir serangan dari Lindong. Tiba-tiba saja, ruang yang berada di depan Lindong pun menjadi terdistorsi, dan sebuah suara kini telah terdengar. Kamu benar-benar berani melawan kita berdua sendirian. Namun sayangnya, kamu terlalu bodoh. Yang ternyata, suara ini muncul dari Huachen yang kali ini telah berada di hadapan Lindong. Dia pun memberikan senyuman yang ganas sambil mengepalkan tangannya, dan sebuah duri iblis yang hitam sangat tajam tiba-tiba saja keluar dari tinju Huachen ketika dia akan memberikan pukulan pada Lindong. Dan pada akhirnya, dang! Ketika tinjuan dari Huachen itu akan mengenai Lindong, sebuah cahaya petir telah dikeluarkan dari dalam tongkat Kaisar Petir, dan hal itu melakukan bentrokan dengan kejam melawan tinjuan Huachen. Suara seperti logam telah bergema di tempat ini dan diikuti dengan riak energi yang cukup mengerikan. Setelah riak energi itu menyebar, Lindong pun buru-buru mengambil langkah mundur. Tatapan matanya melihat tajam pada Huachen yang kali ini juga telah mengambil langkah mundur. Ekspresi serius benar-benar telah terlihat dalam tatapan mata Lindong. Terlepas dari betapa banyaknya teknik yang telah dimiliki oleh Lindong, sebenarnya hal itu masih belum cukup karena Huachen adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Selain itu, Huachen juga memiliki seni bela diri yang cukup kuat. Hal ini bukanlah tugas yang mudah bagi seorang Lindong untuk bisa mengalahkan Huachen. Tiba-tiba saja Huachen melihat ke arah Lindong dengan penuh ejekan. Dia lalu mengatakan, hanya seperti ini kemampuan yang kau miliki. Sebuah cahaya hitam segera tersembur keluar dari dalam tubuh Huachen. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin. Huachen kemudian mengepakkan sayap iblis yang ada di punggungnya, dan dia pada saat ini melesat dengan cepat menuju ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya. Dia pun segera mengeluarkan cahaya hijau di tubuhnya, dan hal itu segera berubah menjadi sayap naga hijau. Dalam sekejap saja, sayap itu pun mengepak, dan Lindong kini telah benar-benar menghilang. Dia pun hanya meninggalkan sebuah bayangan di tempat dia berdiri sebelumnya. Pada akhirnya, beng! Sebuah tinju cahaya hitam pada saat ini telah memukul bayangan Lindong dengan membawa tekanan yang sangat mengerikan. Setelah melancarkan tinjuan, Huachen pada saat ini cukup terkejut
karena yang dia pukul sebenarnya hanyalah sebuah bayangan. Hal ini membuat Hua Chen pun mengatakan, apakah kecepatan Lindong sebenarnya telah meningkat? Hua Chen pun segera melirik, dan dia pada saat ini telah melihat Lindong berada di jarak yang cukup jauh dengannya. Karena pada saat ini kecepatan Lindong benar-benar meningkat pesat setelah dia mengeluarkan sayap naga hijau. Di puncak gunung lain, Mulingshan pada saat ini telah mendukung Tang Xilian untuk berdiri. Ketika kedua gadis itu melihat pertarungan yang sangat mengejutkan terjadi di langit, tatapan mata mereka menjadi cukup serius dan keduanya tahu bahwa Lindong tampaknya telah terjatuh ke dalam kerugian kecil. Selain itu, fakta yang paling penting pada saat ini adalah Su Xiu yang memiliki kekuatan setara dengan Hua Chen, tapi dia belum bergabung di dalam pertarungan ini. Dan pada saat ini, Su Xiu masih menghalangi formasi yang telah dibentuk oleh Lindong. Jika dia berhasil membebaskan dirinya, kemudian bergabung di dalam pertarungan, Lindong pasti akan berakhir dalam situasi yang cukup berbahaya. Pada saat memikirkan situasi terburuk yang akan terjadi pada Lindong, tiba-tiba saja Tang Xilian mengatupkan giginya, lalu dia mengatakan, biarkan aku memulihkan diri sebentar, dan aku seharusnya bisa mendapatkan kembali sebagian kekuatanku. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Mulingshan hanya bisa menggigit bibir merahnya dan tangan mungilnya. Pada saat ini mengepal dengan erat, karena Mulingshan tidak mampu memberikan bantuan apapun pada Lindong. Namun tiba-tiba saja, sebuah cahaya biru kini telah terlihat di dalam tatapan mata Mulingshan. Di sisi lain pertarungan yang ada di langit menjadi semakin sengit. Lindong dan juga Hua Chen telah melakukan bentrokan dan menimbulkan riak energi yang sangat menakutkan. Tiba-tiba saja, Lindong pada saat ini berteriak, mata penghapusan iblis petir surgawi. Yang sebenarnya, Lindong kini telah membuka mata iblis kesunyiannya. Dan sebuah cahaya petir yang sangat terang benar-benar telah ditembakkan dari dalam mata iblis milik Lindong. Hal itu telah meluncur dengan cepat menuju ke arah Hua Chen. Dan akhirnya, peng! Petir yang sangat menakutkan telah menyebar. Sementara sosok dari Hua Chen telah dikirim terbang mundur sejauh 1000 kaki. Cahaya hitam yang ada di tubuhnya pada saat ini telah melebar dan membuat tubuh dari Hua Chen sedikit melemah. Tidak lama kemudian, Lindong kembali berteriak, tongkat langit penyegel naga petir. Karena selama ini Lindong adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam pertarungan, serangannya tiba-tiba saja menjadi sangat ganas ketika dia melihat sebuah celah dari seorang Hua Chen. Dalam sekejap saja, Lindong benar-benar telah muncul di hadapan Hua Chen, dan tongkat kaisar petir yang ada di tangannya kini telah dia ayunkan. Hal itu segera mengeluarkan kekuatan yang berubah menjadi naga petir, yang kali ini benar-benar akan menghantam tubuh dari Hua Chen. Pada akhirnya, peng! Sebuah ledakan besar pun terjadi. Petir yang liar dan ganas pada akhirnya menghantam tubuh Hua Chen. Hal ini membuat Hua Chen sekali lagi terlempar mundur dalam jarak yang cukup jauh. Asap hitam yang ada di tubuhnya telah benar-benar membumbung ke langit. Dan kali ini, tubuh dari Hua Chen sudah terlihat cukup gosong. Penampilannya kali ini cukup menyedihkan, karena ini adalah pertama kalinya bagi seorang Hua Chen mengalami keadaan yang cukup menyedihkan semenjak dia telah muncul di tempat ini. Maka pertarungan ini dalam sekejap saja membuat sebuah kegemparan, baik di dalam maupun di luar cermin tidak terukur. Banyak penonton yang menyaksikan. Pada saat ini mereka berkata, Lindong ini, dia memang individu yang cukup kuat, dan dia juga benar-benar jenius, bisa melihat celah ketika lawannya sedang lengah, yang pada akhirnya Lindong pun bisa meluncurkan serangan balik yang sangat mengerikan. Hua Chen yang masih melayang di langit, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi cukup muram ketika dia melirik bagian tubuhnya yang benar-benar telah gosong. Hal ini sebenarnya menyebabkan Hua Chen telah kehilangan muka dan dia merasa telah dipermalukan. Di dalam kejauhan, Su Xiu tiba-tiba saja berteriak, habisi dia sekarang juga, karena penundaan bisa mengakibatkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga.
Jangan lupakan tujuan utama kita." Mendengar teriakan dari Susiu, Hua Chen pun segera menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong dengan cara yang sangat mengerikan. Dalam sekejap saja, sebuah simbol hitam kini telah muncul di tubuh Hua Chen dan sebuah api telah menyala. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar Hua Chen menjadi terdistorsi. Sementara Susiu pada saat ini sekali lagi mengangkat tangan hitamnya sambil melihat Hua Chen yang sepertinya akan mulai melakukan pertarungan kembali dengan Lindong. Pada saat melihat adegan ini, tanpa sadar Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Dan hanya setelah melakukan bentrokan dengan Hua Chen, Lindong pada akhirnya mengerti betapa kuatnya orang itu. Jika sampai Susiu bergabung di dalam pertarungan saat ini, maka tekanan pada Lindong akan meningkat beberapa kali. Bahkan Lindong kemungkinan akan merasakan sakit kepala ketika berhadapan dengan duo Hua Chen. Yang bisa Lindong lakukan saat ini hanyalah mencoba yang terbaik. Pada akhirnya, tembeng, Lindong pun kembali mengubah segel yang ada di tangannya. Sementara formasi alam semesta kuno yang ada di langit sekali lagi telah mulai berputar secara perlahan. Sebuah riak energi yang sangat mengerikan juga kembali tersebar dari dalamnya. Dan detik berikutnya, sebuah cahaya merah telah keluar dari dalam telapak tangan Lindong. Hal itu segera membengkak dan berubah menjadi kuali merah raksasa. Kuali itu pun bergetar dan 8 cahaya merah segera dikeluarkan dari dalam kuali. Hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi 8 gerbang raksasa yang berwarna merah terang. Sebuah gelombang panas yang sangat mengerikan telah tersebar dari 8 gerbang ini. Lindong pun kemudian berteriak, "Gerbang langit yang terbakar 8 tingkat." Dalam sekejap saja, energi Yuan di tempat ini berubah menjadi sangat liar dan ganas. Banyak tatapan mata penonton menjadi terlihat sangat serius. Setelah Lindong mengeluarkan gerbang langit yang terbakar, dia pun segera membantingkan tongkat kaisar petir yang ada di tangannya ke arah tanah dengan keras. Pada akhirnya, 10.000 cahaya petir kini telah melesat ke segala arah. Dan sebuah raungan yang sangat mengerikan juga telah terdengar di tempat ini. Lindong pun sekali lagi berteriak, "Tongkat kaisar petir, keluarkan 9 naga." Dan tiba-tiba saja 9 naga petir raksasa telah benar-benar terbang menuju ke arah langit. Bahkan petir-petirnya telah membuat seluruh tempat ini berguncang dengan hebat. Formasi alam semesta kuno, gerbang langit yang terbakar 8 tingkat, serta 9 naga petir. Kini mereka semua telah bergabung menimbulkan sebuah serangan besar. Yang hal ini membuat ekspresi di raut wajah Hua Chen dan juga Susiu berubah menjadi cukup ketakutan. Sebuah ledakan pun terdengar di tempat ini. Kekuatan Yuan alam yang ada di sekitarnya mulai mengamuk dan berubah menjadi sangat liar. Yang pada saat ini sebenarnya 9 naga petir telah berputar-putar di sekitar gerbang langit yang berwarna merah terang. Fluktuasi energi yang dihasilkan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan hal itu menyebabkan raut wajah penonton berubah secara drastis. Semua orang bisa mengetahui bahwa 3 serangan kuat yang telah dikeluarkan Lindong saat ini kemungkinan akan langsung bisa membunuh seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Dan faktanya, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan tidak akan pernah berani meremehkan kombinasi serangan yang dikeluarkan Lindong saat ini. Banyak orang kemudian berkata, Lindong sebenarnya dia bisa mengandalkan kekuatan yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna untuk melepaskan serangan besar seperti ini. Tubuh dari Lindong yang melayang di udara. Dalam sekejap saja sebuah energi yang agung kini telah bersiul di sekitar tubuhnya. Lindong pun kemudian berteriak, "Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik." Suara gemuruh pun segera terdengar. Dan formasi alam semesta kuno benar-benar telah berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan sekali lagi Lindong pun berteriak, "Gerbang langit yang terbakar 8 tingkat, keluarkan formasi." Dalam sekejap saja, kuali langit yang terbakar pun bergetar dengan hebat.
sebelum pada akhirnya hal itu mengeluarkan sinar cahaya merah yang tiba-tiba saja melesat menuju ke 8 gerbang langit yang terbakar. Dan akhirnya, peng! Dalam sekejap saja, 8 gerbang langit yang terbakar telah benar-benar membengkak ketika mendapatkan asupan energi dari cahaya merah. Dan tidak lama kemudian, cahaya-cahaya merah yang lainnya kini juga langsung dikeluarkan dari gerbang langit yang terbakar. Hal ini sebenarnya langsung bergabung dan berubah menjadi Gunung Merapi Tante Sylvie yang tingginya puluhan ribu kaki. Lindong yang sambil melangkah maju, dia pun menyentakkan tongkat kaisar petir yang ada di tangannya. Sebuah tekanan yang sangat mengejutkan benar-benar telah meletus dari dalam tongkat kerajaan itu. Dan Lindong pada saat ini berteriak, 9 naga, segel kaisar petir. Dalam sekejap saja, suara gemuruh yang sangat mengerikan kembali terdengar. Dan suara raungan 9 naga benar-benar telah menyebar di langit. Kepala dari 9 naga ini pada akhirnya terhubung dengan ekor naga yang lainnya. Sebuah cahaya petir juga telah berputar-putar, dan hal itu segera berubah menjadi segel naga petir yang benar-benar besar melayang di langit. Pada saat Tang Xilian melihat 3 serangan yang berbeda dari Lindong telah benar-benar berputar di langit, dia pun hanya bisa mengepalkan tinjunya. Dan sebuah kejutan kini terpancar jelas dari tatapan mata Tang Xilian yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia bisa mendeteksi bahwa serangan Lindong adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hal ini membuat Tang Xilian tanpa sadar mengatakan, serangan Lindong sebenarnya sangat mengerikan seperti ini. Orang itu, mata cantik dari Tang Xilian menatap tajam pada Lindong, dan dia pada akhirnya mengerti kenapa gurunya Moluo memberikan penilaian yang tinggi pada Lindong. Karena sebenarnya ada kekuatan tersembunyi yang sangat mengerikan di dalam tubuh Lindong, dan hal ini tidak akan pernah bisa disaingi oleh Tang Xilian. Dia pun kemudian mengatakan, Lindong, kita semua hanya bisa mengandalkanmu. Sementara di sisi lain, ekspresi di raut wajah dari Hua Chen dan juga Su Xiu berubah menjadi sangat jelek ketika mereka melihat 3 kombinasi serangan yang telah dibentuk oleh Lindong. Pada akhirnya, hal ini membuat Hua Chen dan juga Su Xiu tidak berani lagi untuk menunjukkan ekspresi yang penuh ejekan pada Lindong, karena serangannya dikeluarkan Lindong adalah sesuatu yang benar-benar telah melampaui batas dari seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Hua Chen pun segera tertawa pahit, lalu dia mengatakan, bocah ini semakin mengejutkan saja. Setelah mengatakan hal ini, api hitam yang ada di tubuh Hua Chen melonjak dengan sangat cepat, sementara tatapan matanya telah berubah menjadi lebih suram. Su Xiu yang sambil melihat Lindong secara perlahan dia mengatakan, bocah ini sangat berbahaya, yang terbaik bagi kita adalah memusnahkannya segera. Mendengar ucapan dari Su Xiu, Hua Chen pun menjawabnya, tenang saja, dia tidak akan pernah hidup setelah melewati hari ini. Sementara di sisi lain, tatapan mata dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat pada dua Hua Chen yang jaraknya cukup jauh dari Lindong saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Lindong pun segera mengangkat tangannya dan menunjuk pada duo Hua Chen. Sebuah kilatan yang tajam kini telah benar-benar terpancar dari dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan, serangan 3 cabang pembunuh iblis. Pada akhirnya, peng, sebuah cahaya mulai berkumpul dan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam formasi alam semesta kuno. Hal itu adalah serangan cahaya yang besarnya ribuan kaki pada saat ini melesat maju menuju ke arah duo Hua Chen. Dan tidak lama kemudian, Gunung Merapi Tante Sylvie yang besarnya puluhan ribu kaki dalam sekejap saja juga telah menyemburkan magma. Hal itu tampak seperti akan merobek langit. Selanjutnya, bersama dengan bayangan yang besar, Gunung Merapi Tante Sylvie pada saat ini juga langsung memberikan tekanan ke bawah menuju duo Hua Chen. Tidak lama kemudian, suara raungan naga juga telah terdengar di langit.
karena hal ini adalah segel Kaisar Petir yang telah berputar dengan sangat cepat. 3 serangan dari Lindong benar-benar sesuatu yang sangat kuat, dan hal ini dalam sekejap saja sebenarnya telah merobek langit. Para penonton yang melihat serangan dikeluarkan oleh Lindong, mereka semua terlihat cukup ketakutan, karena serangan seperti ini akan bisa membunuh banyak orang hanya dalam satu gerakan. Ketika Hua Chen menghadapi serangan yang menakutkan dari Lindong, tiba-tiba saja Hua Chen pun berteriak ke arah langit, "Lindong, aku akan mengajarimu bahwa jarak di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh teknikmu." Setelah mengatakan hal ini, api hitam yang sangat mengerikan segera tersapu keluar dari dalam tubuh Hua Chen. Dalam sekejap saja, api hitam telah membuat seluruh tempat ini berubah menjadi kegelapan. Dan di saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh cermin tidak terukur telah berubah menjadi gelap gulita. Hua Chen pun kemudian berteriak, "Tubuh iblis langit yang hebat, penghancuran iblis." Sementara di sisi lain, Su Xiu pada saat ini mengulurkan tangan hitamnya, lalu mengatakan, "Telapak tangan pelahap kehidupan." Segera setelah itu, Su Xiu pun mengepalkan tangannya dengan erat, dan ruang yang ada di belakangnya pada saat ini mulai terdistorsi. Telapak tangan hitam raksasa yang besarnya puluhan ribu kaki tampak telah merobek dunia dan muncul di tempat ini. Hal itu disertai dengan aura jahat yang tidak ada habisnya, dan pada akhirnya, beng! Kombinasi serangan dari Su Xiu dan juga Hua Chen kini telah benar-benar berbenturan dengan 3 serangan milik Lindong. Dalam sekejap saja, seluruh gunung tidak terukur kini telah mulai bergetar dengan hebat. Ledakan yang besar pun kali ini juga telah muncul, dan hal itu telah menyebarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Banyak puncak gunung yang menjulang di gunung tidak terukur ini dalam sekejap saja langsung runtuh, dan batu-batu besar kini telah berguling ke bawah. Sementara tanah sendiri telah mulai terguncang dengan hebat. Tatapan mata banyak orang yang ada di luar maupun di dalam cermin tidak terukur pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kejutan. Mereka pun bertanya-tanya, sebenarnya serangan siapa yang akan muncul dalam bentrokan yang sangat menakutkan seperti ini? Tidak lama kemudian sebuah energi yang liar dan ganas pada akhirnya mulai menghilang. Sebuah api hitam kini mulai tersebar, dan sebuah tawa yang keras mulai terdengar. Banyak tatapan mata penonton kini telah mengikuti suara tawa itu, yang ternyata itu adalah Hua Chen. Dan kali ini dia pun mengatakan, "Lindong, apakah teknikmu yang paling kuat hanya seperti ini?" Dan itu hampir tidak perlu diperhatikan, karena pada saat ini Hua Chen telah benar-benar muncul dari dalam api hitam. Beberapa luka juga telah terlihat di tubuh Hua Chen, namun aura di dalam tubuhnya sendiri masih terasa sangat brutal dan kuat. Sementara di suatu tempat yang cukup jauh dari Hua Chen, sebuah ruang yang telah robek di belakang Su Xiu juga berangsur-angsur menghilang. Telapak tangan raksasanya pada saat ini juga telah mulai menyebar. Tatapan mata dari Su Xiu melihat tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Dia benar-benar menghancurkan 2 serangan kita." Meskipun pada saat ini Hua Chen menunjukkan sebuah ejekan pada Lindong, tapi di dalam hatinya dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong akan bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Hal ini membuat Hua Chen berkata dalam hati, "Lindong, dia memang bukanlah individu biasa." Di sisi lain, sebuah ketidakpuasan muncul dalam tatapan mata Mu Lingsan. Dia pun segera mengatakan serangan kakak Lindong telah berhasil diblokir. Mendengar kata-kata dari Mu Lingsan, Tang Xilian hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak ada yang perlu dipermalukan di dalam bentrokan ini. Duo Hua Chen, mereka sebenarnya juga tidak menahan diri ketika melakukan serangan. Namun keduanya hanya berhasil memblokir serangan 3 cabang yang dikeluarkan oleh Lindong. Dan hal ini tidak dianggap sebagai kegagalan dari sudut pandang mata Lindong.
Bahkan diriku saja kemungkinan tidak akan pernah bisa memblokir serangan dari duo Huachen. Namun pada saat ini, serangan itu benar-benar berakhir seimbang dengan serangan yang dikeluarkan oleh Lindong. Di langit sisi yang lain, pada saat riak energi secara perlahan menghilang, tubuh dari Lindong kini telah kembali terlihat. Tatapan mata Lindong melihat pada Huachen dan juga Su Xiu yang pada saat ini jarak mereka berdua telah sangat jauh karena serangan Lindong sebelumnya telah memisahkan mereka berdua. Segera setelah itu, Lindong pun tertawa lalu mengatakan, "Terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Tidak lama kemudian Lindong mengepalkan kedua tangannya sambil berkata, "Tato naga hijau, keluarlah kalian semua saat ini." Dalam sekejap saja, sebuah cahaya hijau yang sangat terang ini segera meletus keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu disertai dengan auman naga yang sangat keras dan juga riak energi yang sangat menakutkan. Tatapan mata dari para penonton kini benar-benar telah berubah menjadi cukup ketakutan ketika mereka semua melihat ada 50 tato naga hijau keluar dari tubuh Lindong. Raungan naga yang menggetarkan bumi telah bergema di langit, dan hal itu membawa fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Banyak pasang mata penonton pada saat ini telah melihat banyak tato naga hijau sebenarnya telah melayang ke langit dengan cara yang cukup mengejutkan, dan tiba-tiba saja seekor naga hijau raksasa kali ini telah benar-benar muncul. Hal itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah akan segera menghancurkan gunung di tempat ini. Tatapan mata dari Tang Xilian sendiri dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia bisa merasakan kekuatan luar biasa telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong, yang sebenarnya hal itu telah jauh melampaui kekuatan dari Zhou. Tang Xilian pun hanya bisa mengatakan kekuatan itu benar-benar melampaui seni bela diri 10.000 gajah dari Zhou. Sementara tatapan mata Mu Lingsan kini telah terpesona ketika melihat Lindong, yang kali ini Lindong sendiri telah berdiri di antara banyaknya tato naga hijau. Mu Lingsan pun segera mengatakan sebenarnya ini adalah teknik pembunuh dari kakak Lindong, dan dikabarkan bahwa teknik ini adalah pemberian dari Raja Naga Hijau Kingxi. Sementara di sisi lain, ekspresi di raut wajah Zhou telah berubah menjadi sangat rumit ketika melihat Lindong dari kejauhan. Dia pun pada akhirnya mengatakan, "Lindong, orang itu sangat mengerikan." Karena sebelumnya Zhou telah mengetahui rencana dari Tang Xilian bahwa Tetua Moluo akan mengandalkan Lindong di dalam pertarungan ini. Pada saat itu, sebenarnya Zhou sendiri memiliki sebuah ketidakyakinan pada seorang Lindong. Bagaimanapun juga, reputasi dari Zhou sendiri di Laut Iblis Kekacauan ini jauh melebihi Lindong. Namun dia sekarang tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Lindong memiliki kekuatan yang sangat besar, dan hal itu jauh melampaui Zhou. Oleh karena itu, di masa lalu tanpa sadar Zhou merasa tidak senang bahwa Tetua Moluo telah menjadikan Lindong sebagai kartu traf yang terakhir. Namun pada saat ini, akhirnya Zhou mengerti kenapa Tetua Moluo sangat mengandalkan Lindong. Sebenarnya, bocah yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna akan memiliki kekuatan yang jauh melampaui Zhou saat ini. Tidak lama kemudian, beng! Sebuah naga hijau telah melonjak ke arah depan, dan cahaya-cahaya hijau telah berkumpul di dalam tatapan mata Lindong. Ekspresi dari Lindong sendiri juga telah berubah menjadi sangat jahat ketika dia melihat pada Huachen. Detik berikutnya, Lindong pun segera melangkahkan kakinya. Dalam sekejap, tubuhnya telah menembus ruang udara dan kini benar-benar muncul di hadapan dari Huachen. Ketika melihat pergerakan ini, pupil mata dari Huachen segera menyusut, dan dia pun kali ini mengatakan, "Lindong, cepat sekali dia." Huachen pun segera menyipitkan matanya, dan dia pada saat ini telah benar-benar melihat 50 tato naga hijau
telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Dari auranya sendiri, Hua Chen bisa merasakan sakit yang luar biasa telah menusuk-nusuk kulitnya. Dalam sekejap saja, Hua Chen segera mengeluarkan api hitamnya secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya. Dan dia pun kini berteriak pada Su Xiu, "Kemarilah, ayo kita serang bocah ini bersama-sama." Karena pada saat ini, jarak antara Su Xiu dan juga Hua Chen benar-benar sangat jauh. Dan tidak mungkin bagi seorang Su Xiu akan melesat dengan cepat menuju ke arah Hua Chen untuk memberikan bantuan. Tatapan mata dari Hua Chen pun berkedut. Dan kemudian dia mulai menyadari sesuatu. Hua Chen pun kini mengatakan, bocah ini, serangan mengejutkan yang dia keluarkan sebelumnya sebenarnya bermaksud untuk memisahkan kita berdua. Setelah mengatakan hal ini, sebuah ekspresi yang ganas segera muncul dalam tatapan mata Hua Chen. Dia pun segera tertawa dingin lalu berteriak ke arah Lindong, "Bahkan jika aku sekarang sendirian, aku masih akan sangat mudah membunuhmu." Setelah mengatakan hal ini, api hitam sekali lagi bergejolak dan akhirnya berkumpul di telapak tangan dari Hua Chen. Kali ini dia pun mengatakan telapak tangan iblis langit yang hebat. Setelah Hua Chen mengatakan hal ini, sebuah riak energi yang sangat menakutkan tersembur dari dalam tubuhnya. Dan dengan cepat, Hua Chen pun mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, ruang di sekitar pukulan dari Hua Chen ini sebenarnya telah terdistorsi dan api hitam juga telah muncul di dalam pukulan itu, di mana pukulan dari Hua Chen sendiri memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Sebuah kilatan dingin telah muncul dalam tatapan mata Hua Chen ketika dia melihat Lindong dalam jarak yang cukup dekat. Hua Chen pun lalu mengatakan, "Lindong, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan." Ketika menghadapi serangan yang hebat dari Hua Chen, Lindong pun tidak mengambil langkah untuk mundur. Sebaliknya, dia juga telah mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan untuk beradu dengan tinju milik Hua Chen. 50 tato naga hijau pada saat ini telah mengaum secara bersamaan. Mereka pun pada akhirnya berkumpul di dalam kepalan tangan milik Lindong. Setelah 50 tato naga hijau itu benar-benar terkumpul di tangan Lindong, kali ini Lindong pun berteriak, "Segel kursi surgawi naga hijau." Sebuah tinju naga yang berwarna hijau terang kali ini telah dilemparkan oleh Lindong. Pada akhirnya, hal itu pun menembus udara dan dengan kejam bertabrakan dengan tinju api hitam milik Hua Chen. Detik berikutnya, peng! Suara ledakan yang sangat keras pun terdengar. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat sebuah tornado berwarna hijau dan juga hitam. Pada saat ini telah melakukan bentrokan. Energinya langsung tersebar. Dan hal itu dengan sekejap saja telah membelah gunung tidak terukur. Para ahli yang awalnya dekat dengan medan pertempuran ini, raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek dan tiba-tiba saja mereka kabur karena takut terseret di dalam pertarungan. Lagi pula, para ahli yang ada di tempat ini juga tidak akan pernah bisa menahan gelombang energi akibat bentrokan antara tornado hijau dan juga tornado hitam. Karena pertarungan antara Lindong dan juga Hua Chen adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Di sisi lain, tatapan mata Su Xiu melihat pada tornado hijau dan juga hitam yang telah bertabrakan di langit. Ekspresi serius pun segera muncul di raut wajahnya. Bahkan Su Xiu, dia sendiri tidak berani meremehkan serangan Lindong kali ini. Dan tiba-tiba saja, kedua sisi dari tornado hijau dan hitam kini telah mulai terdistorsi. Dan hal itu sebenarnya berputar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dar! Tornado hijau dan hitam kini telah benar-benar meledak. Dan dua orang sosok sebenarnya telah dikirim terbang mundur dari ledakan ini. Mereka berdua pun terlempar dalam jarak 10.000 kaki dari tempat bentrokan sebelumnya. Yang pada akhirnya kini Lindong maupun Hua Chen sendiri, mereka telah mencoba untuk menstabilkan tubuhnya. Tatapan mata banyak orang yang berada di dalam cermin maupun di luar cermin tidak terukur
kali ini telah terfokus pada dua sosok yang telah terlempar. Sosok yang pertama kali muncul sebenarnya adalah Lindong, yang pada saat ini lengan baju dari Lindong telah benar-benar sobek dan darah segar pun kini telah mulai mengalir di lengan Lindong dan menetes ke bawah. Tidak lama kemudian, banyak orang pun mengatakan Hua Chen itu benar-benar mengerikan. Karena mereka semua pada saat ini mengetahui betapa mengerikan serangan dari Hua Chen yang telah membuat Lindong dalam kondisi seperti ini. Tidak lama kemudian, tatapan mata banyak penonton melihat pada sisi lain yang ada di langit. Api hitam pada saat ini mulai menyebar dari tempat itu. Sementara tubuh dari Hua Chen yang sebelumnya terbungkus di dalam api hitam, kali ini juga mulai terlihat oleh banyaknya penonton. Hal ini membuat para penonton menarik nafas dalam-dalam, dan mereka semua sekarang telah melihat bahwa Hua Chen sudah tidak menggunakan baju. Bahkan banyak luka juga telah muncul di dalam tubuhnya. Kondisi dari Hua Chen saat ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tatapan mata banyak penonton benar-benar sangat terkejut ketika melihat kondisi dari Hua Chen. Dan fakta lain yang membuat para penonton ini sangat terkejut adalah lengan kanan dari Hua Chen yang sebenarnya telah hancur. Sebuah tulang pada saat ini benar-benar telah terlihat di tangan kanan dari Hua Chen, dan darah segar juga telah mengalir dari dalamnya. Banyak orang pun kali ini mengatakan sebenarnya salah satu tangan dari Hua Chen telah benar-benar patah di dalam bentrokan ini. Lindong, dia sebenarnya telah mematahkan salah satu tangan dari Hua Chen. Di sisi lain, tatapan mata dari Tang Xilian, Soze, bahkan Su Xiu sendiri kini telah menyusut. Mereka semua tidak menyangka bahwa Hua Chen yang sebelumnya telah mengalahkan Tang Xilian, kini tangannya akan benar-benar patah ketika melakukan bentrokan dengan Lindong. Hal ini membuat banyak orang menyadari betapa mengerikannya serangan dari Lindong. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Lindong pada saat ini terengah-engah. Segera setelah itu dia mengepalkan tangannya, dan energi pelahap kini telah melonjak di dalam tubuh Lindong. Pada saat yang sama, hal itu melahap api hitam aneh yang telah menyerang tubuh Lindong. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada Hua Chen sambil mengatakan sebenarnya dia hanya kehilangan satu tangan. Dengan serangan 50 tato naga hijauku, Hua Chen dia sangat kuat. Sementara di sisi lain, pada saat ini tatapan mata dari Hua Chen melihat ke arah Lindong dengan penuh kegilaan. Sesaat kemudian, dengan menggunakan tangan kirinya, dia pun segera meraih tangan kanannya sendiri dan menyentakkannya dengan kejam. Pada akhirnya, tak, tangan kanan dari Hua Chen telah benar-benar dia patahkan sendiri. Semua orang pun terkejut ketika melihat bahwa Hua Chen kini telah menghilangkan salah satu tangannya sendiri. Sementara Lindong memandang Hua Chen sambil menyipitkan kedua matanya. Dan di sisi lain, Hua Chen pun segera tersenyum bengis ke arah Lindong tanpa mengatakan, "Lindong, itu seharusnya telah menjadi teknik terkuatmu, bukan?" Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Hua Chen melihat pada Su Xiu, dan dia segera berkata, "Su Xiu, buka segelnya. Aku ingin membunuh bocah ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Teknik apa lagi yang akan dikeluarkan Hua Chen untuk menghadapi Lindong yang telah membuat tubuh dari Hua Chen menjadi sangat menyedihkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.